Pemirsa, lantas mengapa pengerahan aparatur negara kian masif mendekati hari pencoblosan? Kita akan membahasnya dengan pengamat politik Jerry Sumampo dan mantan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Jormansyah Johan. Kita sapa, selamat pagi Mas Jerry, selamat pagi Prof. Jo. Ya, pagi-pagi Mbak. Oke, saya mau ke Mas Jerry terlebih dahulu. Mas Jerry, kalau kita lihat hari ini ada beberapa yang sudah terkuak ke permukaan, viral di media sosial. Kalau ternyata banyak ASN di daerah-daerah yang mendukung satu paslon padahal harusnya netral. Menurut Mas Jerry, apakah ini yang sudah kita lihat ini sudah hampir semuanya atau sebenarnya masih banyak lagi, lebih masif lagi yang kita tidak tahu? Ya, saya kira ini kan kayak fenomena gunung es ya. Jadi sudah pasti di bawah kasusnya lebih banyak di banyak daerah. Cuma mungkin memang ada aparat-aparat birokrasi ini yang agak norak ya, mau terang-terangan gitu ya. Tapi ada yang mungkin secara sembunyi-sembunyi dan ada yang memang tidak mau melakukan rekaman sama sekali ya. Kalau kita lihat yang kasus batubara, kelihatannya kan itu direkam sendiri oleh mereka, lalu diviralkan lewat media sosial atau lewat grup-grup PA, lalu kemudian itu bocor ke publik gitu. Nah, tapi dan saya kira ini masif ya. Kalau yang Takalar tadi ini kan sengaja lakukan rekaman gitu ya. Gitu. Jadi memang modelnya paling tidak ada tiga, ada yang sengaja gitu ya. Lalu ada yang sembunyi-sembunyi, tapi melakukan rekaman, tapi ada yang tidak melakukan rekaman sama sekali, karena tahu resikonya ya. Jadi saya kira yang paling banyak ini yang tidak melakukan rekaman sama sekali ya. Kalau kita bicara ini sebagai sebuah fenomena gunung es. Tapi saya kira yang penting begini ya, yang penting begini nih. Kalau lihat pola ini pola yang disengaja, gitu ya. Dan mobilisasi ini memang nyata. Kami dapat banyak informasi juga. Ya. Nah, tapi gini, tidak ada sikap pemerintah ya, atau katakanlah Presiden Jokowi, istana yang lebih tegas. Tadi memang pernyataan Mas Ari itu membantah semua. Sudah pasti dibantah gitu. Nah, ini tidak hanya sekedar dibantah. Memang ada clue kan. Jokowi bilang ada kenaikan dan lain-lain ya. Nah, ini kan digunakan oleh para pejabat daerah untuk memfollow up mobilisasi ini dalam bentuk yang nyata, janji kepada masyarakat. Baik. Nah, karena sudah ada gejala seperti ini, saya kira Presiden harus punya komitmen melarang, gitu ya, harus melarang dan harus menindak. Pak Jerry, sebelum kita sampai ke penindakannya, Pak Jerry, apakah Anda juga melihat ini kan tidak hanya melibatkan misalnya satu background ASN, ada guru misalnya di situ, ada kemudian kepala desa, ada juga tentara, polisi, bupati. Ini kan Anda melihat memang tersistemasi by design atau seperti apa? Ini by design. Kalau lihat yang terjadi di tentara, kepolisian, kejaksaan, lalu aparat birokrasi, ini masif ya. Jadi maksud saya begini Mas. Istana itu tidak boleh hanya mengatakan bahwa tidak ada gitu ya. Ini harus punya sikap gitu, karena kan omongan presiden dipolitisasi untuk kepentingan pemenangan salah satu paslon. Anaknya ada di situ. Jadi ya kalau memang betul-betul ini tidak dibantah, ini tidak sebagai sebuah desain, ya mestinya kan ada bantahan tapi juga ada sikap terhadap para pelaku di lapangan. Ya ditindak bro. Mas Jerry, kalau kata Mas Jerry ini adalah disengaja. Jadi Mas Jerry mengatakan ini disengaja tapi tidak ada aksi nyata, tidak ada tindakan istana. Coba saya mau tanya dulu ke Prof. Jo. Prof. Jo, sebentar Mas Jerry. Prof. Jo, kalau ada di Kemendagri, kalau seandainya menurut Mas Jerry tidak ada tindakan langsung dari istana, apa sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh Kemendagri? Walaupun kita tahu di kasus batubara, bahkan Bawaslu Batubara, ketuanya Muhammad Lubis, Amin Lubis yang mengatakan kalau sudah tidak ada buktinya, jadi tidak dilanjutkan lagi. Apa yang dilakukan Kemendagri? Itu juga problem tuh, masa dia bikin press conference di sampingnya tentara, menentukan sikapnya Bawaslu, tapi di sampingnya tentara, kan nggak bisa begitu. Mas Jerry, coba kita dengar pendapat dari Prof. Jo. Prof. Jo, silahkan. Ya, kalau Kemendagri posisinya dalam hal ini sebagai pengawas dalam
dan pembina dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengawasan dan pembinaan aparatur pemerintahan daerah ya, birokrasi. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, perilaku birokrasi di daerah, ada Satpol PP memihak, ada kepala daerah memihak pasangan calon tertentu, ada guru memihak yang notabene adalah perangkat pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri itu bisa melakukan tindakan untuk memberi semacam pembinaan ya, mulai dari hal-hal yang tadi dipanggil, ditegur ya, sampai kepada disanksi, diarahkan, diberi sanksi. Sanksinya nanti dijatuhkan oleh kepala daerah mereka masing-masing. Kalau kepala daerahnya kalau yang berbicara soal sanksi, Prof Jo, kalau kita berkaca sama kasus-kasus tadi, biasanya ada yang ada di rembuk guru, ada yang berbicara dalam forum komunikasi secara online, kemudian ada yang mengumpulkan kepala desa. Kalau di pemilu-pemilu sebelumnya deh, misalnya kita bandingkan, kalau kasus yang seperti ini sanksinya biasanya apa? Oh, itu kan kalau dari konteks pemilunya bisa menjadi ranahnya kan ranah Bawaslu tuh ya. Nah, kalau ada pidananya langsung ke pengadilan, ya ada tindakan pelanggaran hukum lewat Gakumdu itu. Tapi Kemdagri sebagai pejabat pembina dan pengawas aparatur pemerintahan daerah itu punya power untuk mengontrol kepala daerahnya. Ya, dengan segenap perangkat yang di bawah kekuasaan kepala daerah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang pemilu, keberpihakan terhadap pasangan. Nah, caranya yang lebih teknis sebetulnya itu Kemdagri itu bisa sampai ke memberikan arahan atau petunjuk kepada kepala daerah untuk mencopot orang dalam jabatan gitu ya, sampai bahkan bisa juga kalau pelanggaran serius itu diberhentikan sebagai ASN. Nah, hanya sayangnya Kemendagri adem-adem ayam aja kayaknya ya, jadi kurang aktif terlibat. Nah, saya juga nggak tahu kenapa begitu. Kalau zaman saya dulu itu kita ada aneh-aneh di tingkat Pemda, kita panggil tuh kepala daerahnya. Ya, kita panggil kepala daerah. Oke, jadi sampai sekarang Kemendagri belum ada memanggil kepala daerah yang bersangkutan karena ini adalah PJ Bupati kalau untuk daerah Batubara. Pertanyaannya adalah mengapa bisa pada saat diarahkan ASN-ASN itu sampai tidak menolak? Nanti kita akan jawab pertanyaan menggantung ini ya Jason ya, tapi Mas Jerry dan juga Prof Jo, kita masih akan bergabung lagi, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.